Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan berbincang-bincang dengan Bapak PJ Bupati Klungkung. Ya. Pak Bupati, jadi tadi kan banyak pertanyaan dari masyarakat ini. Kan Nusa Penida sudah sedemikian luar biasa peningkatan untuk pariwisatanya, berarti ada pendapatan asli daerah yang disumbangkan untuk kabupaten. Kemudian kenapa kok ininya seakan-akan di sana tuh dalam tanda kutip tidak menjadi prioritas terkait dengan jalan tadi, infrastruktur. Bagaimana menjawab ini Pak Bupati? Ya, makasih Mas Bawang. Ini memang pertanyaan yang memang menarik dan sekali lagi menjadi sering diviralkan oleh masyarakat di media sosial. Mungkin saya sampaikan gini Mas Bawang. Semua kami di tahun 2024 ini dari sisi rencana penerimaan pungutan daerah dan dalam hal ini retribusi, ini dari sisi rencana 2024 ya Mas Bambang ya, itu kami mentargetkan 24 miliar 12 juta rupiah. 24 miliar, oke. Itu adalah dari retribusi. Nah sekali lagi, kok 24 miliar nih Pemkab bangun apa saja sih gitu kan gitu. Nah kalau jalan, kami ada pemeliharaan jalan di tahun 2024 ini adalah 3 miliar. Sekali lagi memang kemampuan kami di tahun 2024 ada terbatas. Nah, kemudian yang lainnya apa sih yang dibangun? Ya, Mas Bambang, jadi sekali lagi tentunya kami dari perencanaan 2024 ini paket pembangunan penunjang, khususnya adalah penunjang pariwisata di Nusa Penida ini berdasarkan data yang kami miliki yang dalam perencanaan itulah 37 miliar. 37 miliar. 37 miliar. Nah, ini barangkali mungkin yang masyarakat barangkali belum terupdate sehingga seolah-olah yang retribusi yang kami pungut sebanyak 24 miliar dalam 1 tahun ini seolah-olah tidak ada kontribusinya untuk pembangunan di Nusa Penida. Nah, sekali lagi, ini saya bacakan barangkali Mas ya. Dan sebenarnya banyak sekali ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa kami biayai di sana. Termasuk diantaranya adalah salah lagi adalah untuk di sana ada rumah sakit. Ya. Nah, rumah sakit di sini ada rumah sakit RSUD Gemasanti Nusa Penida. Itu juga kami harus biayai untuk pengadaan peralatan mesinnya, gedung bangunannya juga, ada juga belanja modal jalan irigasi dan jaringan BLUD. Nah sekali lagi ini saja sudah nilainya adalah 1,7 miliar. Nah kemudian ada lagi untuk kesehatan itu ada banyak karena memang kami mengutamakan Pemkab Klungkung untuk mengutamakan kesehatan itu adalah sebanyak juga 131 juta. Kemudian untuk apa lagi? Rehabilitasi tanggul pengaman pantai Desa Jungut Batu. Ini adalah nilainya adalah 1 miliar. Nah, ini yang besar lagi ya. Itulah pembangunan TPST Jungut Batu. Ya. Sampah ini tempat pembangunan sampah. Nah, ini adalah 6 miliar. 6 miliar ini pembangunan fisik ya. Kemudian satu lagi ini yang besar juga nilai 9 miliar di sini adalah belanja pembebasan lahan pelebaran jalan menuju jembatan Ceningan yang tadi saya sampaikan. Itu 9 miliar tahun ini. Kemudian ada lagi di sini mungkin ya yang 6 miliar di sini adalah peningkatan jalan Jungut Batu sama pertigaan Kelatak. Ini adalah nilainya adalah 6 miliar. Kemudian ada lagi pertigaan Banjar Bingin itu adalah nilainya 2 miliar. Kemudian yang besar lagi adalah kaitannya adalah pembangunan belanja modal pembangunan gedung tempat olahraga dan penataan mangrove di Nusa Penida. Nah itulah 3 miliar. Kemudian biaya pembangunan fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata, fasilitas umum dan fasilitas aksesibilitas di Pantai Jungut Batu nilai DAK nilainya adalah 1 miliar. Jadi sekali lagi total ya yang kami belanjakan untuk rencanakan di tahun 2024 adalah 37 miliar 193 juta. Di sisi lain ya
retribusi yang kami pungut untuk Nusa Penida adalah 24 miliar. Jadi mungkin mungkin kami juga sampaikan ke masyarakat, ya terima kasih selama ini mungkin sudah memberikan support juga. Jadi lagi masukan-masukan yang di media massa itu atau medsos itu buat kami adalah memang sesuatu yang penting buat kami Kelungkung. Kami tidak alergi dan kami siap kalau barangkali ada dari pihak masyarakat ingin melakukan konfirmasi atau menanyakan, kami siap. Demikian juga mungkin dari ada kemarin viral juga yang disampaikan oleh anggota DPD terpilih. Tentunya kami dengan beliau sering ketemu, Mas Bambang. Jadi komunikasi kami dengan beliau bisa berjalan baik lah gitu, Mas. Jadi itu sebenarnya kalau dari sisi retribusinya ada 24 miliar kami anggarkan di 2024, tetapi kembali lagi kami untuk 2024 juga kami sudah merencanakan pembangunan sebanyak 37 miliar. Jadi boleh dikatakan dari pemerintah kabupaten itu sudah menerima dan menyerap masukan dari sudah pasti medsos itu dan sebetulnya sudah mencermati dan kalau saya melihat tadi memang boleh dikatakan defisit sebetulnya. Maksudnya apa yang dari penerimaan yang didapat itu, dengan pembangunan di sana lebih tinggi lebih tinggi gitu kan. Akhirnya memang tadi Pak Bupati, nanti koreksi Pak kalau saya salah. Akhirnya membuat inovasi terobosan loncatan karena memang lagi-lagi jalan menjadi acuan dari masyarakat. Mungkin dari masyarakat pikir, oh ternyata tidak cuma jalan, kan tadi ada irigasi, ada tanggul, ada rumah sakit, kesehatan segala macam. Ada pembebasan, ada pembebasan jalan. Atas kekurangan itu ada terobosan tadi yang melalui Inpres tadi. Iya, betul. Ini kan saya kira inovasi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dan Asumkare kita dapat bantuan 57 miliar. 50 itu untuk 2 ruas tadi. 2 ruas tadi. Nah, ruas yang lain juga tentunya nanti akan ada pemikiran lagi kan. Ini bertahap. Jadi artinya memang ada upaya sudah, tidak diam saja gitu. Enggak diam kami dan tidak alergi terhadap karena bagian dari kontrol masyarakat juga betul, sekarang, betul Bapak. Keniscayaan karena media sosial sekarang di mana-mana akhirnya, tapi itu sudah ditangkap. Pasti sudah kami. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa berkelanjutan Pak Bupati. Jadi pariwisatanya jalan, kemudian terkait dengan jalan-jalan baik kualitas maupun volume khususnya di kawasan Nusa Penida itu memang bisa terfasilitasi dan bisa terrealisasi. Karena harapannya tadi untuk pendapatan asli daerah dari pariwisata. Sepakat ya Pak Bupati? Ya, sepakat. Nah Bupati, satu lagi juga urusannya dengan kalau ke sana kan transportasi. Kalau jalan kita urusan dengan transportasi, kita geser. Karena kita kepulauan menyeberangi selat-selat, ada 3 pulau di sana, artinya ada pelabuhan yang juga menjadi sorotan juga karena ini public service ini. Betul. Gimana Pak Bupati kalau terkait dengan ini menarik lagi. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan Mas Bambang. Karena sekali lagi sesuatu atau lokasi yang secara geografis ada di Nusa Penida atau di Kabupaten Kelungkung, masyarakat itu ngertinya itu adalah itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kelungkung. Padahal sekali lagi, terkait dengan kawasan di Pelabuhan Banyarnyo, kami sudah sering koordinasi dengan Kepala UPP Pelabuhan Banyarnyo dengan Ibu Eka dulu, sekarang sudah. Lagi kewenangan areal pelabuhan itu bukan dari sisi kewenangan kami dari Pemkab Kelungkung. Mungkin sekali lagi terus terang saya di awal-awal juga sering berkomunikasi dengan Kepala UPP Banjarnyo terkait hal tersebut karena terus terang saya ada sampai lubang tanggul itu sampai bertahun-tahunan itu jebol. Masyarakat itu tahunya itu adalah Pemkab Kelungkung. Tapi kembali lagi, namun kami sudah berkomunikasi dengan pihak UPP Pelabuhan. Jadi artinya itu sebetulnya kewenangan dari otoritas dari UPP Pelabuhan di sana. Di bawah Kementerian Perhubungan. Di bawah Kementerian langsung. Jadi di luar dari kewenangan dari pemerintah kabupaten. Iya, betul. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah selama ini memberikan masukan kepada Pemkab Kelungkung terkait dengan kondisi di sekitar di sekitar pelabuhan Banjarnyo. Sekali lagi kami sudah berkomunikasi dengan pihak UPP Pelabuhan dan tahun ini
sudah berproses. Oke. Nah, sudah ada pembangunan, ada anggaran yang disalurkan, dialokasikan oleh Kementerian Perhubungan. Tahun ini sudah dilakukan perbaikan beberapa, termasuk pengaspalan di tempat-tempat di sekitar Pelabuhan Banjarnyo ini. Oke. Nah, masih sekali lagi terkait dengan masalah Pelabuhan Banjarnyo ini, Mas Bambang. Ini menarik sekali lagi. Ini adalah satu hal yang mungkin barangkali perlu sampaikan kepada masyarakat juga. Upaya kami untuk bisa membuat kenyamanan pariwisata, khususnya adalah wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida maupun dari Nusa Penida menuju pelabuhan ke daratan Pulau Bali. Nah, ada kewenangan kami untuk memungut retribusi kepada wisatawan yang berkunjung atau masuk ke Nusa Penida. Mohon maaf, ini salah satu yang menjadi selama ini dah sering juga menjadi viral di media sosial. Tempatnya itu kok seperti itu, kumuh, Mas Bambang. Nah, ini menjadi PR kami. Kami sudah berkomunikasi dengan UPP Pelabuhan bahwa kewenangan itu lahan pelabuhan itu adalah kewenangannya di UPP Pelabuhan. Oke. Nah, kami terus terang sekarang ini sudah minta izin, ya. Mungkin saya sampaikan sudah minta izin agar Pemkab Kelungkung bisa membangun gazebo, kami sebut gazebo, agar wisatawan yang masuk ke Nusa Penida pada waktu kami memungut retribusi atau melakukan pemeriksaan atas tiket retribusi yang dibayarkan itu bisa mereka nyaman. Lebih representatif. Lebih representatif, tidak berpanas-panasan, tidak berhujanan. Nah, demikian juga nantinya gazebo itu bisa dipergunakan juga bagi wisatawan yang akan menuju kapal, ya mau kembali ke daratan, mereka juga bisa berteduh di sana. Nah, saat ini kan belum ada. Oke. Nah, walaupun sebenarnya pihak UPP Pelabuhan akan merencanakan pembangunan di tahun 2025. Nah, sekali lagi terkait dengan hal ini, tapi sampai sekarang belum diizinkan untuk itu. masih Dalam berproses, proses. masih berproses. Ya, lagi, walaupun sekali lagi sampai terus terang, Mas Bambang, kami sampai sudah bersurat ke Menteri Perhubungan. Dan kami sudah laporkan secara online. Maaf, maksudnya kami sudah sampaikan ke beliau, Pak, mohon dukungan. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi atensi. Sekali lagi terkait dengan masalah pelabuhan, kewenangan itu ada di Kementerian Perhubungan melalui UPP Pelabuhan. Tapi sudah ada atensi dari pemerintah kabupaten untuk berkomunikasi supaya tempat itu menjadi representatif, kemudian bisa percepatan. Tadi kan akhirnya kan sudah ada anggaran. Sudah, kami sudah siapkan anggarannya. Nah, itu kan sudah komunikasi dilakukan. Ya, sudah kami siapkan anggarannya. Kalau barangkali oke, boleh. Nah, ini kami akan melakukan pemasangan itu. Gitu. Baik, luar biasa ini. Mungkin sedikit banyak lah menjawab dari pemikiran atau pertanyaan dari masyarakat ya, supaya ya kita menyampaikan betul. apa yang terjadi gitu. Ya, ini sebagai mungkin juga bagaimana kami menyampaikan informasi atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, sehingga ini loh kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Kami sudah merencanakan membuat seperti ini. Hanya saja kembali lagi wilayah itu ada di Kementerian Perhubungan. Banyak Pak Bupati. Kadang-kala memang masyarakat misalnya kayak jalan saja lah. Ini tidak rusak-rusak. Ternyata jalan itu macam-macam. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Ada juga jalan masyarakat gitu kan. Tapi ini kita sampaikan supaya masyarakat juga paham. Pak Bupati, kita tahan dulu. Kita masih ada air, masih ada listrik, masih ada sampah tadi. Yang pentingnya masih ada. Saudara jangan kemana, kita masih lanjutkan lagi bersama dengan Bapak Pejabat Bupati Kelungkung setelah yang satu ini.